Terus jalan kepada Allah satu-satunya cuma satu. Maka beliau mengatakan Sayyidina Muhammad SAW ini hadis sahih. Hadis yang sahih, ini bukan hadis ilhami. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis Imam Tirmizi, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Hadis yang mutawatir. Aku kota ilmu. Coba bayangkan kota Jakarta, bayangkan. Apa aja dikata? Ada jalan tol, gedung-gedung lagi, ya, tempat cari duit di situ, ya. Apa aja di situ ada. Semua fasilitas ada di kota. Dan beliau mengatakan, aku bukan kota dunia, aku kota ilmu. Apa maksud? Maka fa'lam, maka ilmilah. Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam diriku, masuklah ke dalam kotaku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Barulah engkau kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika fa'lam, berilmu, belajar, bermakrifat itu wajib, sedangkan inti sumber makrifat, sumber ilmu adalah Sayyidina Muhammad SAW, maka satu-satunya jalan mendekat kepada Allah itu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika benar kalian cinta kepada Allah, kalau cinta pasti ingin kenal, kalau cinta ingin dekat kepadanya, maka fattabi'uni, masuklah ke dalam kota ilmu. Jadi jalan bertuhan itu ilmu. Berilmu itu ibadah tertinggi. Karena orang keputus ilmunya, maka dulu terpisahlah 3 waktu dengan 5 waktu. Karena ilmu dipisah. Tapi alhamdulillah, ya, yang di tengah itu ya, beliau datang lagi, digabung lagi. Itu berkat ilmu. Berkat, kalau ilmunya di luar kota Nabi, di luar diri Nabi, di luar silsilah thariqat Nabi, pasti ilmunya kepisah-pisah. Orang belajar hakikat, ninggalin syariat. Itu ciri orang belajar ilmunya bukan di kota ilmu, bukan dalam diri ilmunya Rasulullah SAW. Ya. Maka jalan-jalan di ilmu itu ada jalan zahir namanya mazhab, ada jalan zikir namanya tariqat, ada jalan batin sir namanya hakikat, ada jalan puncak namanya jalan ma'rifat. Betul, di kota ada jalan? Nah, ma'rifat itu jalan tolnya. Ma'rifat itu jalan. Oleh karena itu guru-guru mulia datang kembali, memperbaharui kembali, dan kita bersyukur kampung adat ini menjadi bercahaya kembali. Alhamdulillah. Para tuan guru, para kiai, para pimpinan desa, kecamatan, para wakil-wakil rakyat, semua jamaah yang berhadir, semoga Allah merahmati kalbu kita semua. Rahmat itu turun ke dalam kalbu. Kalbu berkait dengan jantung. Jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Maka siapa yang memandang, mengerti, merasakan rahmat Allah, sayang Allah, maka dia akan merasakan sekujur tubuhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad itu adalah asal muasal alam semesta. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, aku mendapatkan kalam Sayyidina Muhammad SAW, al-alam minni wa ana min Allah. Ini bukan hadis ya, ini ilham Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Aku mendapatkan sir baginda Nabi Muhammad SAW. Al-alam minni, alam semesta, manusiakah, jinkah, tumbuhankah, pohonkah, gunungkah. Berarti gunung Rinjani masuk nggak? Masuk. Kampung adat Gama, ya? Masuk. Itu semua berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Saya sering menyampaikan ini. Sayyidina Musa diperlihatkan oleh Sayyidina Jibril. Hai Musa, lihat tuh umat akhir zaman. Apa kata Sayyidina Musa? Akukah nabinya? Nabi Musa berharap dia menjadi nabi akhir zaman, nabinya kita. Jadi hidung kita yang gak ngancung-ngancung ini diharapkan wujudnya, hadirnya oleh Sayyidina Musa, nabinya Bani Israel, nabi yang dipuji-puji orang Yahudi hari ini yang perang di Gaza itu. Ya, kita doakan saudara kita di sana, Allah jaga. Tapi penjagaan itu suka-suka Allah. Ya, para mujahid, semoga Allah terima syahadah mereka. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata Sayyidina Jibril? Ya Musa, sudah ada nabinya, nabiyuhum minhum, nabi mereka dari kalangan mereka sendiri.
Lalu Sayyidina Musa mengatakan, kalau begitu ya Allah, jadikan aku salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekelas Nabi Musa yang berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, masa ada orang hari ini putus asa jadi umat Nabi Muhammad SAW? Masa ada umat Nabi Muhammad putus asa lalu bunuh diri? Masa ada orang mengatakan, kenapa hidup kita begini-gini aja? Itu orang nggak paham rahasia umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ngomong begitu Ustaz. Saya yakin ustaz-ustaz yang paham sir rahasia umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mengatakan itu. Mereka nggak akan mengatakan, kami sudah berdoa kenapa umat Islam masih kalah. Jangan ngomong begitu. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, kullu da'watin mustajabah ma lam yu'jal. Semua doa dikabulkan malam ya'jab atau yu'jab, selama yang berdoa tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal ajal, apa itu tergesa-gesa? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyakul al-'abdu da'awtullah wa lam yujib li. Seorang hamba berdoa lalu mengatakan, aku sudah doa, kenapa Allah belum jawab juga? Pernah bicara begitu? Sering. Itu doanya langsung dicampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang doa pengumpat. Emang Allah anak buah kita? Sehingga kita boleh mengumpat-ngumpat dia. Jangankan diumpat oleh makhluk, kita diumpat oleh teman sendiri kita nggak terima. Apalagi orang yang mengumpat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Musa makbul nggak? Doa Nabi makbul nggak? Karena doanya makbul, maka Allah izinkan Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad SAW 6 kali di musim Isra Mi'raj. Yang pertama jadi makmum di Baitul Maqdis. Itu semua Rasul, semua Nabi jadi makmum Sayyidina Muhammad SAW. Coba perhatikan, imamnya orang yang masih hidup, makmumnya orang yang sudah wafat. Kenapa? Jangankan para Nabi, para syuhada pun masih hidup walaupun tubuhnya sudah meregang, walaupun nyawanya sudah melayang, apalagi para Nabi. Inilah dalil bahwa orang hidup dapat mengimami orang yang sudah mati. Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya siapa? Arwah para Nabi, 124.000 Nabi jadi makmum. Arwah-arwah para Nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW turun di langit ke-7 nggak berhenti, di langit ke-6 berhenti. Siapa di langit ke-6? Sayyidina Isa. Langit berapa? Langit kedua. Langit ke-6 siapa? Nabi Musa. Kalau kita baca hadis, kalau mendengar cerita-cerita orang yang memisahkan Isra dan Mi'raj, terkesan Nabi Muhammad diberi bimbingan oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad umatmu lemah, orang lompok lemah. Naik lagi ke atas masa 50 sholat. Orang mengira Nabi Muhammad dibimbing oleh Sayyidina Musa. Ya, itu kisah zahir. Kalau orang paham kisah yang sebenarnya, Sayyidina Musa penasaran dengan siapakah Nabi umat akhir zaman. Maka dari semua para Nabi yang ada di langit, hanya Nabi Musa yang menahan Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya Muhammad, ini 50 rakaat, ini lama sekali, umatku nggak sanggup kamu naik ke atas, minta rukhsah. Itu alasan Nabi Musa supaya ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini secara kemarifatan, boleh sepakat, boleh tidak, karena kemarifatan ini rahasia yang didapat para guru, para masyaikh. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sampai dapat rahasia, dia telah diberikan rahasia yang besar. Mungkin nggak selevel Nabi Muhammad dibimbing Nabi Musa? Mungkin nggak? Mungkinkah selevel Nabi Muhammad tidak mengerti orang lombok nggak sanggup sholat 50 rakaat? Tidak mungkin. Terus itu apa? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Man ra'ani dakhala al-jannah. Tuba liman ra'ani. Beruntung orang yang memandang kepada aku. Maka Sayyidina Musa ingin mengamalkan itu. Dia pandanglah Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke atas. Kalau turun kan nggak ketemu lagi. Mereka naik lagi ke atas, mereka ketemu lagi di bawah. Allahumma shalli ala Sayyidina. Terserah orang mengatakan ini dongeng ya, tapi secara hakikat, jika Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka setiap umat bermimpi berjumpa dengan Nabi-Nya. Jangankan Nabi, guru pun dimimpikan jumpa, apalagi sang Nabi, sumber dari ilmu sang guru. Maka kalau ada yang jumpa guru,
itu sebenarnya bentuk rindu kepada Rasulullah SAW. Namun karena tidak jumpa Rasul, minimal jumpa orang yang memegang ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Mic-nya grogi. Padahal tangan saya gemetar, belum kuat enggaknya. Allahumma sholli ala Kembali ke ayat yang tadi dibaca Tuan Guru, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah. Salah satu makna zikrullah apa? Mengingat nama Allah, ya. Betul. Kalau sebut nama nggak kenal punya nama, repot. Tahu nama, tapi nggak tahu orangnya. Ketemu orangnya, kita nggak percaya, masa kamu orangnya? Maka dalam hadis Muslim disebutkan, hadis sahih, nanti di akhirat Allah bermanifest, mengambil satu bentuk. Allah tidak punya bentuk, tapi Allah memantulkan nurnya dalam satu rupa, bisuratil lati la ya'rifunaha. Begitu lafaz hadisnya, dengan citra rupa yang mereka tidak kenal. Lalu sang rupa ini mengatakan, wahai manusia, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Lalu orang-orang ini yang tidak kenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, lasta bi rabbina, kau bukan Tuhanku. Ini karena dia waktu di dunia nggak ngaji ilmu ma'rifat, nggak ngaji ilmu ma'rifat, karena suka membayang-bayangkan Allah dalam bentuk suatu rupa. Dia lupa bahwa sirna Allah ada dalam semua rupa, tapi dia tidak ada rupa. Lalu Allah datang lagi berupa yang mereka bayangkan. Lalu rupa itu mengatakan, wahai manusia, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Lalu mereka mengatakan, na'am anta rabbuna, engkau Tuhan kami. Nah itu, jadi di akhirat itu nanti tidak langsung Allah mengenalkan jati dirinya kepada kita. Lalu gimana caranya supaya nanti apabila Allah mau menyapa kita di akhirat, kita kenal? Itulah yang disebut oleh para guru dulu. Ini juga bukan hadis, tapi imam kita bermimpi jumpa Rasulullah SAW, maka disebut hadis ilhami, bukan hadis Nabi. Dalam mimpinya dia bertanya, wahai baginda, kata ahli hadis ini palsu, menurut engkau gimana? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya, itu hadis. Maka imam ini setiap kali menulis lafaz ini dia katakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Tapi ini ahli hadis gak sepakat, dibiarin ya. Ini yang nulis juga ahli hadis. Apa kalimatnya? Kalimat yang sudah barangkali kita hafal semua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Itu kalimat belum selesai. Siapa yang kenal Tuhannya, halaka. Siapa yang kenal Tuhannya, fana, binasalah dirinya. Kenal diri yang mana? Tubuh yang ini. Tubuh yang ini kah? Enggak. Bukan tubuh ini yang dikenal. Maka Imam Ghazali dalam kitab Qiyamah Sa'adah mengatakan, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, bukan tubuh fisik, tapi itu tubuh batin, diri sejatinya. Siapa yang kenal diri sejatinya, sang sejati akan mengenal zat yang maha sejati. Sejati itu dari bahasa sejati. Sejati. Ya, satu zat, yaitu Allahu Ahad. Ini berapa nih? Tapi kalau kampung sini nggak berat ya, ngajinya 3 waktu soalnya. Insya Allah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mengenal diri, ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Diri yang zahir ini ada 4 unsur. Coba apa aja? Mantap, senang. Tapi lebih dominan yang mana? Api apa tanah? Api apa tanah? Api apa tanah? Kalau api gawat ini. Ada mereka hadir sebagian. Inni khaliqun basharan min tin. Begitu Allah berfirman. Sesungguhnya aku ciptakan bashar, manusia zahirnya. Jadi yang zahir disebut syaratnya apa? Bashar min tin, daripada tanah. Apa sifat tanah? Betul, tanah diinjak. Tapi kalau nggak ada tanah, ada padi kah? Nggak ada tanah, di mana air mengalir? Nggak ada tanah, kita membangun rumah di mana? Maka tanah itu inti alam semesta. Tanah itu inti
alam semesta. Maka Allah spesialkan menciptakan yang disebut basyar itu dari tanah. Saya dengar dari kawan-kawan tadi, ya, ternyata di Lombok itu ada fosil raksasa. Ya, di hutan mana? Apa namanya? Sangkreang ya. Waduh, ternyata orang Lombok itu tua-tua. Ya, bahkan sudah ada fisiknya sebelum Nabi Adam. Itu tulang rusuknya bisa nutupin kalau lagi hujan. Tulang rusuknya. Karena sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk sebelum kita. Dan itu ditulis di dalam kitab-kitab tarikh Tabari. Ya, ada kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi itu bukan karya Darwin. Ya, tahu Darwin? Ada yang sudah kenal sama Darwin. Cuma dia keliru dikit. Dia cari cocok-cocok logi. Kayaknya mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu ini dari kerah katanya. Ada yang disebut dari kerah. Mungkin si Darwin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 4 unsur tadi itu tercipta dari nur. Berarti api juga dari nur. Air, angin, tanah semua dari nur. Berarti jin juga dari nur. Al-janna khalaqnahu. Ya? Al-jan kami ciptakan dari apa? Dari nari samum. Dari api, nyala api yang samum. Samum itu panas. Maka karakter jin itu panas. Disebabkan orang kesurupan terus kayak api. Maka dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan. Ini juga disebut oleh Imam Tabari, disebut oleh para imam. Ini kalau orang nanya dalil ya. Orang mesti nanya dalil juga kalau Ustaz ngomong ya. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk purba, Allah perintahkan Bani Al-Jan, keturunan raja jin, namanya Jan. Jan itu jin. Jin pertama. Siapa namanya? Namanya ada di Quran. Al-Jan khalaqnahu. Itu Al-Jan, rajanya jin, nenek moyangnya jin, kami ciptakan dari api yang menyala. Dalilnya di Quran surah Al-Hijr. Silakan dilihat nanti di rumah ya. Sedangkan manusia kami ciptakan min salsal, ya, daripada tanah liat. Ternyata jin itu mengira api lebih mulia dari tanah. Ini rasis pertama di alam semesta. Ini ada yang merasa sukunya lebih baik dari suku orang lain. Jangan-jangan dia keturunan Al-Jan. Apa kata jin yang sudah berganti nama? Iblis. Apa kata dia? Khalaqtahu min tin. Ya Rabb, masih manggil ya Allah. Ya Allah. Jin ini soleh juga. Azazil atau iblis ini soleh juga. Apa kata dia? Ya Allah, Engkau ciptakan manusia itu dari tanah, sedang aku dari api. Lebih mulia aku lah, gitu maksud dia. Ada orang ngomong ini, aku kan orang Lombok, dia orang Jawa. Ada yang ngomong gitu? Itu jangan-jangan keturunan itu. Nggak ada ya. Kita ini alhamdulillah terlahir di pulau-pulau yang berbeda-beda, tapi kalbunya insya Allah sama. Kalbunya kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh yang zahir ini mesti kita kenal bahwa dia bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua dari langit dan bumi, lebih tua dari arasy, lebih tua dari kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi, dan kursinya Allah tidak lebih tua dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah ya, dalam kitab Imam Ghazali bahwa nur Nabi Muhammad itu memancar 4. Nah, yang 4 itu ada yang jadi arasy, ada yang jadi kursi, ada yang jadi langit, ada yang jadi bumi. Berarti lebih dahulu mana? Nur atau arasy? Ada 2 riwayat menyebutkan nur Nabi Muhammad SAW lebih tua dari arasy 4.000 tahun. Ini 4.000 tahun bukan 4.000 tahun kita. 4.000 tahunnya cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain 4.000 kali 3. Allahu a'lam bishawab. Tapi tolong ya para ustaz, jangan terjemah hadis palsu. Awal ma khalaqallahu an-nur al-muhammadiyah. Itu hadisnya tidak sahih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan Nur Muhammad, itu hadisnya tidak sahih. Itu ilham yang didapat ulama. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Jilani.
Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat apa itu? Surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tuh, jin disebut-sebut lebih tua dari kita. Jin dulu baru manusia. Kecuali liya'budun. Apa arti liya'budun? Menyembah, sembahulun, sembalun. Sembah itu penghormatan. Adakah Tuhan menghormati orang yang tidak dikenal? Kita hormat ke orang yang dikenal atau yang tidak dikenal? Karena dia dikenal, kita hormat kepadanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemahkan liya'budun ay liya'rifunani, supaya mereka kenal kepada aku. Maka penyembahan pertama itu adalah bermakrifat, kenal kepada yang disembah. Maka tidaklah sampai penyembahan kita kepada Allah kalau kita tidak kenal kepadanya. Jadi wajib nggak belajar makrifat? Bener nih. Kalau ada bid'ahin gimana? Biarin aja. Domelin dibiarin. Syaitan senang sama orang kenal Allah. Masalahnya yang nggak seneng ini manusia. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan turunan. Yang nggak senang kita kenal Allah itu syaitan. Masalahnya syaitan itu minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Kalau jin kita sudah tahu lah repotnya, dia manusia berjubah syekh, berjubah kiai, berjubah ustaz, terus mengatakan belajar ma'rifatullah bid'ah. Bukankah kita dapat dari kecil awwaluddin ma'rifatullah? Benar? Sudah sering dengar awwaluddin? Ada yang namanya awwaluddin? Siapa awwaluddin namanya? Oh, itu awwaluddin benar. Benar namanya itu awwaluddin. Berarti Anda ma'rifatullah dong. Yang namanya awwaluddin dapat hadiah? Tidak. Harganya terjun. Yang pertama aku. Ini. Sini. Sini. Ayo sini ya. Maju. Ini nggak ada lelang ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ya. Panggilannya apa bang? Awal penting. Apa lu? Awal lu? Din, panggilannya lu kali ya? Saya cuma ngecek. Berarti memang orang Lombok suka ngaji Awaluddin sampai orang tuanya ngasih nama anaknya Awaluddin. Ya. Jangan dikasih nama Syarifuddin pakai S. Tapi panggilannya disari. Awaluddin ma'rifatullah. Kalimat ini diambil dari Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ma'rifatilah, ilmuilah, pelajarilah, annahu bahwasannya la ilaha. Kajian ma'rifatullah sini kajian apa? Kajian la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan ma'rifatullah kajian bid'ah, berarti belajar la ilaha illallah bid'ah. Ya. Mungkin dulu ada orang salah ngaji lah ma'rifat. Kalau ngaji ma'rifat lalu mengatakan Allah ada dalam diri, apalagi sholat, itu sebenarnya kalam-kalam syaitan. Kalam-kalam apa? Syaitan. Karena syaitan ini ahli hakikat juga. 18.000 bertapa. Ada yang sudah pernah suluh 18.000 tahun. Lah baru 18 menit udah pegel kaki. Ya, tadi Pak Kiai mimpin udah bikin kecepatan Kiai. Ya, masih begitu. Iblis itu 18.000 tahun. Kita sampaikan ini di mana-mana supaya orang sadar. Engkau mendekat kepada Allah bukan dengan mulutmu, karena murid kita masih kurang dibandingkan syaitan. Engkau ingin kenal kepada Allah bukan dengan jumlah zikirmu, karena zikir kita pasti kalah jumlah dengan iblis. Maka orang yang mengandalkan jumlah zikir, lama riadah, lama khawat dan suluh, orang-orang ini akan ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis lebih tahu seluruh khawat daripada mereka, lebih mengerti seluruh riadah, latihan mujahadah daripada mereka. Terus jalan kepada Allah satu-satunya cuma satu. Maka beliau mengatakan Sayyidina Muhammad SAW hadis sahih. Hadis yang sahih, itu bukan hadis ilhami. Ana madinatul ilmi wa aliyu babu. Hadis Imam Tirmizi, ana darul hikmah wa aliyu babu.
Hadisnya mutawatir. Akulah kota ilmu. Coba bayangkan kota Jakarta, bayangkan apa aja di kota. Ada jalan tol, gedung-gedung baik, ya tempat cari duit gitu ya. Apa aja di situ ada. Semua fasilitas ada di kota. Dan beliau mengatakan, aku bukan kota dunia, aku kota ilmu. Apa maksud? Maka ilmuilah. Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam diriku, masuklah ke dalam kotaku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Barulah engkau kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika fa'lam, berilmu, belajar, bermakrifat lagi, sedangkan inti sumber makrifat, sumber ilmu adalah Sayyidina Muhammad SAW, maka satu-satunya jalan mendekat kepada Allah itu ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika benar kalian cinta kepada Allah, kalau cinta pasti ingin kenal, kalau cinta ingin dekat kepada Allah, maka fattabi'uni, masuklah ke dalam kota ilmu. Jadi jalan bertuhan itu ilmu. Berilmu itu ibadah tertinggi. Karena orang keputus ilmunya, maka dia terpisah 3 waktu dengan 5 waktu. Karena tujuh dipisah. Tapi alhamdulillah, ya, yang di tengah itu ya, beliau datang lagi, digabung lagi. Itu berkat ilmu. Berkat, kalau ilmunya di luar kota Nabi, di luar diri Nabi, di luar silsilah thariqat Nabi, pasti ilmunya kepisah-pisah. Orang belajar hakikat, ninggalin syariat. Itu ciri orang belajar ilmunya bukan di kota ilmu, bukan dalam diri ilmunya Rasulullah SAW. Maka jalan-jalan di ilmu itu ada jalan zahir namanya mazhab, ada jalan zikir namanya thariqat, ada jalan batin sir namanya hakikat, ada jalan puncak namanya jalan ma'rifat. Betul, di kota ada jalan? Nah, ma'rifat itu jalan tolnya. Ma'rifat itu jalan? Ya, kalau nggak pakai ma'rifat jadi jalan tol, T-O-L. Ya, jangan dibaca Pak. Makanya orang belajar ma'rifat, dia meninggalkan syariat. Ini perhatikan. Secara hakikat, sholat itu 50. Maka orang hakikat itu nggak ada malah sholat. Apalagi membatalkan sholat, apalagi mengingkari sholat. Diperhatikan. Subutul haqaiq bitahqiqis syara'id. Ciri-ciri indikator hakikat seseorang sampai ke ma'rifatullah bukan diselewengkan oleh iblis, dia menghormati syariat. Karena syariat itu sudah rukhsah. Dari 50 jadi 5. 5 itu rukhsah, keringanan kan? Maka bagi ahli hakikat sholat 5 waktu itu bukan beban, itu keringanan. Gampang 5 waktu itu. Kenapa? Bagi mereka zikir kepada Allah, sholat itu setiap nafas, sholat daim. Kalau sholat 2 rakaat gampang, maka tidak ada ahli hakikat yang berlaku untuk sholat subuh. Kalau ketiduran mungkin, ya ada wajah-wajah ketiduran. Kita kan nggak tahu. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku kota ilmu, Ali tentunya. Semua sahabat sholat di masjid. Sayyidina Ali, ujung hidungnya nggak ada. Berarti orangnya ada di masjid? Nggak ada. Hidungnya nggak ada di masjid, berarti orangnya nggak ada. Batang hidungnya nggak ketemu. Maka Sayyidina Muhammad SAW kemudian nanya, Ali, mana? Aku kota ilmu, pintuku mana? Maka Nabi nggak ngajar hari itu. Nabi datang di rumah Sayyidina Ali. Ini Sahih Bukhari. Ternyata Sayyidina Ali ketiduran. Tapi jawabannya pakai ayat. Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Jawabnya pakai ilmu hakikat. Sayyidina Ali, orang ahli ilmu hakikat, ma'rifat, ditanya oleh Rasulullah, saya Ali, wahai mantuku tersayang, kenapa engkau ketiduran? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Antum nggak boleh jawab begitu, cukup Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Nabi tidak mengingkari jawabannya. Maka ilmu hakikat tidak mungkin dibatalkan oleh syariat, syariat tidak mungkin ditinggalkan oleh hakikat. Nabi Muhammad itu ngomong ini, wa kana al-insan aktsaru syai'in jadalah. Ayat dibaca. Memang manusia itu banyak argumentasinya, banyak acaranya, banyak alasannya. Nabi coba baca ayat itu. Siapa insan itu? Sayyidina Ali. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Dimaklumi pengantin baru, pengantin muda. Sayyidina Ali. Siapa istrinya? Sayyidatuna Fatimah. Ya. Wallahu a'lam mereka ngapain malam tadi. Ya. Saya tahu tahajud bareng terus ketidurannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bayangkan, pintu ilmu aja bisa ketiduran. Apalagi yang bukan pintu ini. Ya. Wa alimun babur, ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah dan bukan pakai orang Syiah. Riwayat hadis ini Imam Tirmidzi. Di Tirmidzi ada satu lafaz, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah, wa aliyun babuha. Aku yang kota hikmah, kebijaksanaan, nisbah ilmu, pengetahuan, ma'rifat. Itunya Sayyidina Ali. Anda perhatikan, semua mazhab thariqat pasti bersanad ke Sayyidina Ali. Di sini thariqatnya apa Pak Haji? Qadiriyah Naqsyabandiyah. Thariqat Qadiriyah dari Sayyidina Ali. Naqsyabandiyah juga dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sanadnya Naqsyabandi itu dari Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini disucikan di kalangan Syiah dan juga diagungkan di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini guru daripada Imam Abu Hanifah Hanafi, pendiri mazhab Hanafi yang dipakai di Suriah kebanyakan, yang dipakai di Turki, di India, dan sebagian besar ulama di Mesir. Itu Abu Hanifah. Semua orang debat sama dia kalah. Jangankan dia, muridnya bernama Abu Yusuf debat dengan Imam Malik guru Syafi'i. Itu Imam Malik yang satu kata. Habis mandi ketemu Abu Yusuf berdebat, itu bajunya basah, dia mandi lagi. Itu saksinya Imam Syafi'i dan murid-murid yang lain. Saking jago debat muridnya Abu Hanifah, apalagi Imam Abu. Apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena ilmu bimbingan ma'rifat tarbiyah rohani tarekatnya Ja'far, Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man bin Thabit pasti binasa. Kenapa? Orang binasa karena dia merasa dirinya berilmu. Sok berilmu. Orang berilmu wajib, tapi sok berilmu itu nggak bermasalah. Apa ciri-ciri orang suka sok berilmu? Semua orang begitu baik. Nyata ini duduk begini, terbesit di hati. Gue lebih alim dari orang di samping. Nyati. Malam itu nggak nanti. Apalagi lebih alim dari yang di depan. Yang mana nih? Marifat begitu-begitu aja. Itu orang sombong di dalamnya iblis. Makanya saya setiap kali mau ngajar itu syahadat dulu. Karena orang sombong itu batal syahadat batinnya, walaupun zahirnya masih muslim, batin dia sudah munafik. Orang munafik, orang yang menzahirkan Islam membatinkan kufur. Itu sebabnya sebelum zikir syahadat dulu, sebelum sholat syahadat dulu. Debat dulu antara sholat ke sholat. Kalau kita sempat munafik, sempat sombong, sempat merasa sok suci, maka kita perbaharui lagi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kembali ke yang tadi, setelah hafal Sayyidina Ali pintu ilmu itu bisa ketiduran. Maka jangan nilai kesolehan orang berdasarkan rajin dia sholat jamaah saja. Toh selevel Sayyidina Ali yang rajin, Allah bikin dia ketiduran. Wajahnya ke wajah-wajah serius gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka fa'alam annahu, maka masuklah kamu kepada kota ilmu. Maksudnya apa? Masuklah kamu kepada ilmu Nabi Muhammad, karena sumber ilmu Sayyidina Muhammad. Apapun ilmu yang tidak melalui nur beliau, itu ilmu iblis. Iblis itu minta baca la ilaha illallah, hati-hati. Serius, iblis itu jago baca bismillah. Iblis itu bisa menirukan kun fayakun. Maka keyakinan iblis itu kadang-kadang lebih kuat dari orang beriman biasa. Mau kalah iblis? Iblis dengan yakinnya doa, ya Rabb anzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan umurku sampai akhir zaman. Doa iblis mustajab nggak? Kenapa? Karena dia manggil dengan yakin, ya Rabb, ya Tuhan. Kenapa? Dia yakin yang dipanggil benar. Saya mau tanya, hari ini sudah doa belum? Yakin nggak doanya didengar? Kayaknya kurang pasif. Yakin yang kedua, yang pertama, yang tadi itu. Emang kalau antum nggak yakin Allah nggak dengar? Emang kalau kita nggak yakin Allah nggak tahu? Tapi Allah bukan menjawab berdasarkan pengetahuannya. Allah menjawab berdasarkan kondisi kalbu hambanya. Orang doa, siapa saja doa, Allah pasti dengar. Allah pasti tahu. Dia pengen doa, Allah sudah tahu apa yang dibaca. Orang yang pengen lahir, doanya pengen jadi wakil rakyat, Allah tahu. Apalagi sudah mahir, apalagi sudah nyalek, apalagi mau nyalek lagi, Allah sudah tahu semua.
Tapi masalahnya Allah menjawab atau tidak, itu bukan berdasarkan pengetahuan Allah. Nah, perhatikan hadisnya. Ini hadis sahih. Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah itu tidak menjawab doa orang yang qalbunya ghafil. Apa itu ghafil? Lalu itu yang kita baca, korek kita. Gimana ayat tulis in kunna an hadza ghafilin. Sungguh kami lalai lupa terhadap persaksian ini. Jadi apa yang diingat itu berdoa? Bukan Allah dengar, Allah selalu dengar. Apa yang diingat, yang dihadirkan waktu berdoa? Rasa dulu pernah jumpa. Dan sekali jumpa, sebenarnya selalu jumpa. Karena Allah tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Allah berubah. Benar ya? Maka sekali Allah disaksikan, selama-lamanya Allah apa kata para arwah? Qalu bala syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah. Maka sekali dia disaksikan, sebenarnya selama-lamanya dia disaksikan. Tapi apa kata manusia? Karena dia dihijab oleh tubuh dan akalnya. In kunna, gimana tadi ayatnya? An haza ghafilin. Sungguh kami terhadap pertemuan persaksian itu kami lalai. Jadi orang yang ingat rasa itu doanya betul saja. Masalah berikutnya, Allah pasti jawab orang yang merasakan, yang menghadirkan rasa persaksian itu. Tapi kapan Allah menunaikan jawabannya itu? Suka-suka kita atau suka-suka Allah? Maka jangan pernah nuntut-nuntut. Kerja kita cuma berdoa dan berusaha. Kapan Allah kemudian berikan? Suka-suka dia. Ya, ini adab seorang hamba. Orang yang alim tidur. Orang yang suka zikir tapi nggak alim lagi zikiran. Mana yang lebih mulia? Tidur tapi alim. Semangat sekali. Mohon maaf kadang-kadang saya kalau ngaji marifat saya ketawa lepasin. Cuma kalau ngaji marifat saya ketawa lepas. Kalau melihat di sejajar itu sulit saya ketawanya. Orang alim tidur, ilmunya hilang nggak? Orang lagi zikir ketiduran, zikirnya masih ada nggak? Paham? Maka yang ditakuti syaitan, orang alim yang tidur atau orang yang sedang zikir tapi ilmunya tidak ada. Apalagi orang alimnya zikir, itu syaitan kabur. Apa zikir yang paling ditakuti syaitan? Zikir Quran. Dan Quran bagian mana? Surah Al-Baqarah. Al-Qur'an yang bagian mana? 2 ayat terakhir. Maka disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Berarti setelah Allah menciptakan Al-Qalam, Al-Qalam Allah ciptakan, lalu Allah perintahkan, tulislah bismillah. Yang ditulis apa lagi? Banyak hal yang ditulis. Di alfai amin qabla khalqis samawati wal ardh. Sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun, Allah menulis itu di Al-Qalam, dengan Al-Qalam. Apa yang ditulis? Itulah Al-Quran. Salah satu ayat yang ditulis awal-awal di situ adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena itu ayat ma'rifat. Itu ayat, coba dibaca biar saya kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul kullun Nah, stop dulu. Setiap kali ada orang mengatakan aman dan aman Rasul, lalu kita mengatakan sami'na wa ata'na, amanna billah, amantu billah, aku taat, aku dengar, aku iman. Itu syaitan nangis. Ingin membuat syaitan nangis? Baca ayat itu sering-sering. Apalagi seorang hamba mengatakan ghufranak, itu syaitan kabur. Dia menangis, ghufranak, apa arti ghufranak? Bukan nama Gufran. Ya, ghafarallahu lahu wa lana wa lahu. Ya. Ghufranak, apa arti ghufranak? Ya Allah, mohon ampunan, hapuslah kesalahan kami, jangan pandang kami punya salah. Itu kalau ada orang ngomong begitu, saya nangis. Kenapa? Ya Allah, aku sudah menjebak manusia hari ini, tapi kesalahannya engkau tidak tulis. Jadi setiap hari malaikat mencatat amal buruk itu berhenti, nggak berani nulis, dia cuma rekam doang. Yang alatnya lebih canggih daripada handphone kita lah. Semua dosa-dosa itu direkam dia, tapi dia belum catat.
nggak dilaporin sampai 24 jam, siang malam malam siang 24 jam. Apa kata Allah Ta'ala? Hai malaikatku, jangan tulis, siapa tahu hambaku membaca ghufranak, ya Allah ampuni kami, astagfirullah wa atubu ilaih, atau sejenisnya kalimat-kalimat istighfar. Jika si hamba baca itu sekali langsung dihapus, kecuali hak-hak adami, hak-hak manusia mesti dikembalikan, orang korupsi mesti dibalikin, ya, zalim mesti minta maaf. Canggih ya tuh kalimat ghufranak. Tapi ada kalimat hakikat di dalamnya, la nufarriqu baina ahadin, kami tidak membeda-bedakan salah satu pun dari Rasul-Rasul itu. Kenapa? Hakikatnya Rasul itu satu, yaitu nur Sayyidina Muhammad SAW. Semua Nabi mengambil dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Mereka mengambil nurnya dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan begini di hadis sahih, hadis Imam Muslim. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ummati, inna ummati, sesungguhnya umatku, la yudram, tidak dapat ditebak. Awwaluhu khairun am akhir, yang terbaik itu generasi awal atau generasi terakhir. Saking baiknya, bagusnya generasi akhir. Apa baiknya generasi akhir? Ini kita generasi terakhir. Ini sudah lama, ini sudah hampir 1500 tahun. Hijrahnya sudah berapa tahun? 1446, oke. Coba 1446 itu hijrah, tambahkan 13 tahun Nabi Mekah, berapa? 1459, tambahkan 40 tahun umur Nabi. 1499, sudah hampir berapa? 1400 tahun dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tua, dan ini akhir umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua pada hari ini, siapa yang bisa menyangka di tahun 90-an semua orang bisa ngomong dari sakti ya. Dulu kita kalau mau ngomong kita diam dulu gini. Saya dulu kalau duit saya nggak ada, tahun 2004 kuliah, duit saya habis, dulu nggak ada handphone. Maka saya duduk zikir sebentar, saya kirim message ke ayah saya, Pak, duit habis. Baru tanggal 20 kebanyakan beli kitab, duit habis, mau makan nggak ada, 10 hari nggak bisa makan. Itu saya nangis dalam hati, Allah, ini baru segini aku nggak sanggup, nggak bisa makan, ya? Dan saya nggak berani minta orang, nggak berani minta. Selesai saya kirim doa, kirim Fatihah, kirim pesan, saya sujud. Ternyata di atas, di lantai, di tempat sekretariat asrama ada telepon. Bapak saya nelfon, pas kita lagi kirim Fatihah. Dulu kita nggak bayangin bisa ngomong pakai handphone begini. Sekarang Bapak tinggal tentang haji, softphone, langsung teleponnya nggak ada. Sakti kan? Maka Nabi Musa kalau hadir hari ini jadi umat Nabi Muhammad ini keren kali kan? Aku mau jumpa Nabi Muhammad, nggak bisa pakai video call, mesti langit ke-6 dulu kan? Sekarang orang ketemu cukup video, bahkan kalau nggak ketemu udah lihat YouTube-nya aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang ini dia berkirim kabar lewat kolbu, namanya telepati, ya, telekolbu, telepon kolbu. Karena kolbu itu dalamnya nur, kecepatannya seperti nur, sampai langsung. Maka hati-hati dengan kolbu, hati-hati dengan hati. Ya, takut jatuh hati nanti. Belum nyampe jatuh duluan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang lalai itu lalai dari apa? Lalai dari pertemuan persaksian dengan Allah Subhanahu. Maka setiap hari berlatihlah bersyahadat. Ini yang dikatakan Sayyidina Muhammad SAW. Jadidu imankum, hadis yang sering kita dengar, perbarui syahadatmu la ilaha illallah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai baginda? Jadidu takfir min qawli la ilaha illallah, perbanyak pengetahuanmu tentang la ilaha illallah. Kalau dulu saya menerjemahkannya perbanyak baca la ilaha illallah, benar secara wirid tariqah, tapi secara hakikat ma'rifat, takfir min qawli la ilaha illallah, mendangi kalimat la ilaha illallah. Berarti belajar hakikat la ilaha illallah wajib tidak? Supaya zikirnya nikmat. Kayak tadi nggak berharap cepat berhenti. Kenapa? Karena zikirnya nikmat. Anak kecil dikasih makanan yang dia nggak tahu makanan itu enak, dia terima nggak? Maka supaya dia tahu makanan itu enak, kasih tahu dulu, kasih tahu namanya kasih ilmu. Jangan barangnya dikasih dulu, ilmunya belakangan. Kasih ilmunya dulu, fa'lam dulu baru annahu la ilaha, fa'lam ma'rifati dulu la ilaha illallah baru baca la ilaha illallah.
Kalam itu diambil dari imam ahli hadis bernama Imam Bukhari. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ma'rifat dulu, baru kamu membaca, baru kamu beramal, jangan dibalik. Ini mohon maaf, kadang kita ini solehnya dibalik-balik. Oh, soleh dibalik-balik. Soleh kepala dibalik kaki. Belum saatnya anak dipaksa sholat, kita paksa sholat. Maka anak kita kalau dengan azan kita terancam. Sampai gede, udah azan aja. Itu korban tuh. Ajarkan dulu siapa yang disembah, apa rahasia sujud, kenapa sujud itu begitu, kenapa ruku itu begitu. Maka orang kalau dengar azan dia rindu. Kata Sayyidina Muhammad SAW di Sahih Bukhari dikatakan, Nabi ilahan waktu salat, jika datang waktu salat, kata Sayyidina Muhammad SAW itu seperti orang yang lupa sama dunia, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Beda sama kita, orang azan kita masih ngudut kan, tanggung gitu ya. Beda, kayak gitu ngaku marifat. Sorry, cukup katakan saya belajar marifat tapi belum mendalaminya. Saya belajar hakikat tapi belum beradab dengannya. Ya, malu kita kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang lebih alim di sini daripada Rasulullah. Benar. Rasulullah sudah ketemu Allah, sudah jumpa sama Allah, selalu berkalam-kalam dengan Allah. Semua alam dari nurnya. Betul. Rasulullah itu mengatakan, "Qurbat aliyya a'malu ummati." Semua amalku sudah diperlihatkan kepadaku. Antum duduk di sini, Rasulullah sudah dilihatkan. Tanggal berapa ini? 14 Agustus. Ya, di masjid apa namanya? Jami' Ar-Rahman, Fathur Rahman, di kampung ada Pegadangan, desa Pegadangan, Pegadangan, kirain Begadang. Umatku berkumpul membicarakan aku sang kota ini. Itu Rasulullah sudah dilihatin. Kenapa? Karena beliau hamba sang waktu. Allah mengatakan, ana dahru, akulah sang waktu. Maka suka-suka Allah. Allah mau taruh Nabi di alam dia atau di masa depan, suka-suka Allah. Jadi yang menyimpas waktu, yang menembus waktu masa depan, yang kembali ke waktu masa belakang itu Rasulullah SAW. Maka dia cerita masa lalu, cerita hakikat dirinya dulu nur, cerita tentang malaikat sebelum diciptakan, cerita tentang Arsy. Itu sudah tua sekali. Ternyata nur beliau lebih tua dari Arsy. Ya, maka Nabi naik ke Arsy. Pertanyaannya, lebih mulia Nabi atau Arsy? Arsy itu tempat Nabi bermunajat kepada Allah. Jadi di atas langit sana, di atas langit bukan di langit, maka masjidnya Nabi namanya Arsy. Di bumi namanya Baitullah, namanya Masjid Nabawi. Maka di setiap tempat beliau punya masjid. Nanti di akhirat nama tempat beliau di atas Arsy ada lagi tempat beliau namanya Maqam Mahmudah. Maka saya akan berdoa pada azan. Pada azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafata. Itu tambah lama. Ujungnya wa ba'athu maqaman mahmudah, dan tampilkan, munculkan beliau nanti pada maqam mahmud. Maka namanya di bumi Muhammad, di langit Ahmad, di Arsy Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, apa arti Muhammad? Yang terpuji. Ahmad yang paling dipuji. Mahmud yang dipuji-puji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pujian milik Allah. Siapakah Alhamdulillah itu? Ahmad dan Muhammad. Tidak benar, cuma nggak dapat hadiah lagi. Soalnya ini kasih hadiah juga satu. Oleh karenanya beliau bersabda, hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, afdhalud doa alhamdulillah, doa paling tinggi jika engkau mengenal sir alhamdulillah. Alhamdulillah sirnya siapa? Rahasia siapa? Rahasia Ahmad Muhammad. Maka berdoalah dalam ilmu alhamdulillah, ilmu ma'rifat Ahmad Muhammad. Itu yang dikatakan di dalam syair-syair qasidah, ya? La yakhibu man laza bih, tidaklah ditolak doa orang yang memohon tawassul dengannya. Saya minta tawassul tapi kalau dijawab, bukan gak dijawab, sudah dijawab tapi Allah tunaikannya nanti, sabar. Semua doa yang pakai tawassul langsung dijawab oleh Allah SWT. Selama orang itu nggak ngomong, aku udah doa tapi kok belum, itu langsung dibuang lagi. Tawassulnya dicampaknya. Ini tawassulnya nggak benar. Ini karena dia bertawassul nggak ngerti ma'rifat. Tuh, kita kasih pertanyaan yang tadi kita ulang biar mantap.
Kita doa, yakin ya nggak yakin, Allah dengar. Oke. Sholat 100 rakaat, sholat 2 rakaat, Allah tetap dekatnya. Dekatnya sama nggak? Belum. Lah kenapa Pak? Lebih fokus. Jawabannya di luar persangkaan saya. Orang sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, kedekatan Allahnya sama nggak? Sama. Bahkan, mohon maaf, ini jangan salah paham. Orang sholat sama nggak sholat, Allah tetap dekat nggak? Masalahnya, orang yang nggak sholat ini nggak merasakan kedekatan gitu aja. Allahnya dekat, ente yang nggak merasa dekat, makanya nggak sholat atau sok dekat, makanya nggak sholat. Jadi orang sok dekat nggak sholat deh. Berarti ibadah kita tidak menambah dekat, doa kita nggak menambah dekat. Ini tolong diluruskan ya, banyak yang GR dengan sholat-sholat ini, GR dengan tahajud-tahajudnya. Sholat kita hanya untuk menghadirkan rasa dekat, karena dia selalu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi an fa inni jika hambaku meminta engkau, kalau terjemahan Kementerian Agamanya bertanya kepada engkau. Tapi kalau terjemahan guru-guru saya yang di Arab sana yang ahli ma'rifat, apa katanya? Sa'alaka, meminta kepadamu. Itu dalam tawasul. Ani meminta kepadamu agar dikabulkan di sisiku. Jawablah, aku dekat. Tapi jalurnya mesti meminta kepada tawasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang paling dekat kepada Allah, yang paling merasakan dekat kepada Allah itu hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas Sayyidina Muhammad SAW orang paling dekat kepada Allah, maka jalan paling cepat kepada Allah mendekat ke siapa? Jadi wasilah. Bizati, beliaulah zat wasilah itu sendiri. Itulah yang tadi sore saya baca, ada hadis Imam Muslim, as-salatu nur. Salat itu nur, itu terjemahan biasa orang baru baca bahasa Arab. Salat itu nur, tapi yang paham ilmu ma'rifat Nabi Muhammad SAW, as-salat itu dalam bahasa Arab. As-salat artinya apa aja? Salat, apalagi arti salat? Salawat itu bahasa Arabnya apa? Shalla salli salatan, shalla yusalli salatan. Itu terjemahan. Ya, terjemahan salat dari Allah rahmat. Aku tak tahu wasilah. Sahih, betul ente. Tanda nyantri dulu nih ya. Sampai sekarang masih nyantri berarti. Alhamdulillah. Maka ada kalimat apa kata Nabi? Atsiru minas salati alaihi yaumul jumu'ah. Perbanyak salat kepadaku hari Jumat. Ada salat ke Nabi. Salat kepada Allah. Kalau salat ke Nabi namanya salawat bahasa Indonesianya. Maka salat dan salawat bahasa Arabnya sama. Salawat itu plural, jamak. Tergantung as-salatu lillah itu ibadah. Kalau as-salatu ila nabi, salat ke Nabi itu ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kamu dilaporkan kepadaku. Kita salawat, Allahumma salli ala, coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita membaca salawat begitu, itu malaikat langsung bawa, langsung nyampe ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hari Jumat langsung nyampe, tapi hari Jumat lebih cepat. Wa kullu yaumin inda muhibbihi jum'atun. Bagi orang yang kenal cinta Sayyidina Muhammad SAW, dia salawat dan nunggu hari Jumat. Bagi dia setiap hari sama dengan Jumat. Berarti kalau ingin dekat kepada Allah, mesti dekat kepada Rasulullah. Kalau ingin kenal kepada Allah, mesti kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menghimbau, mari belajar ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dua pilar ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, mengenal sang Nabi Muhammad SAW. Baik zahirnya, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, semuanya. Jangan menanggung belajar tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Karena beliau kota ilmu, di situ ada jalan syariat, ada jalan tarikah, ada jalan hakikat, ada jalan ma'rifat. Ada ilmu yang zahir, ada ilmu wirid, ada ilmu warid, ada ilmu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir malam ini Allah takdirkan mendapatkan dua rezeki ini, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Belum dolin. Ya, gimana? Emang ada tanya jawab? Ya. Dari yang awal tadi sudah menyampaikan tentang Yang itu aja. Ya, yes. kami akan membuka Dipilih aja. mungkin satu atau dua pertanyaan saja ya, Satu lagi satu perbuat. karena ini sudah ini para pas sekalian hubungan ada izin dari beliau untuk kita diskusi seperti yang sudah terjadi di awal tadi. Oleh karena itu, bagi bapak ibu yang berkenan silakan diajukan. Namun akan terbatasi hanya dua saja. Yang satu dari bapak-bapak, yang satu dari ibu. Jadi mohon yang dari untuk bersifat saja kepada anda, ya. Karena nanti kalau berbanyak dan sudah boleh. Kalau kita sih masih belum masih. Yang kecelakaan itu pada tanggal 15, atau tanggal 15 sih. Atau tanggal 16. Maka manusia kita sudah siap kan? Siap jihad. Baik, bersama pertama silakan. Ya, Oke, silakan. satu perempuan ya. Satu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Superman. Ya, Suparman belum pergi. Superman ya. Ya, alhamdulillah sebagai seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, yang saya tanyakan ada satu pendapat bahwa sebenarnya hati itu adanya di kepala, ada namanya minda. Jadi yang ingat itu sama yang berkata akal. Jadi yang ingat dari Allah itu akal, bukan hati. Karena dari Al-Quran itu banyak menjelaskan bahwa semua hati itu dalam dada. Kemudian yang saya pertanyakan apakah benar atau tidak bahwa hati itu di kepala. Sebab kalau orang lupa mesti jadi masih masuk rumah sakit tidak. Kalau ingat tapi dia tidak lupa. Begitu juga ketika kita ingat Allah, yang ingat itu ada akal. Hati itu cuma tugasnya hanya merasa atau maaf itu berkenan. Alhamdulillah kita bisa menjadi umat Rasulullah. Nabi Musa saja berdoa ya itu kuntu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku kata Nabi Musa, dari aku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita namanya dalam Biktaran lewat taraji, harapan kita mungkin karena Nabi Musa zamannya jauh dengan Muhammad. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, saya lagi dari ibu, silakan. Mohon dengan sebelah kiri kita. Lumayan dingin ya. Untung rame jadi nggak. Senang betul betul. Perkenalkan saya Budaya ini makhluk ada ya bagi ibu dari pandangan alhamdulillah anaknya bakal menuju lagi ya. Ya, anak ya. Pandangan saya itu berarti kalau saya sebelum tersebut tidak boleh mengatakan bahwa di dunia ini sebenarnya hanya dua. Ketika tadi ada Tuhan dan itu barunya. Nah, berkaitan dengan kita saya sebagai remaja, saya masih seperti problem diri sendiri yang bersifat rahasia dulu. Karena saya kadang hidup keras dan sebagainya. Jadinya ketika saya sebagai remaja dengan sikap takabur itu, membuat saya semakin mencapai dan merasa susah. Kemudian kita berbagi sama kelompok yang alam bahwa di dunia maya ini, di dunia ini kita sebagai remaja itu masih tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ada dua pengetahuan. Yang pertama itu karena sifatnya yang memiliki relasi
Bisa nggak? Pertama, pertanyaan dari Superboy, Superman, Bang. Apa pertanyaan tadi ya? Oh ya, hati itu di kepala atau di dada? Pertanyaan itu tidak pernah diajukan oleh orang belajar hakikat. Itu yang dipertanyakan oleh orang-orang yang belajar biologi, psikologi. Karena mereka membangun ilmunya berdasarkan aspek zahir. Dan pertanyaan itu salah. Kenapa? Kolbu itu nggak di dada, nggak di kepala. Kolbu itu pada batin Anda. Batin itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dia menyambung. Dia tidak di kepala, dia tidak di dada. Dada itu fisik. Bahasa Arab sadar itu sumber. Sumber itu batin. Fi sudurin nas, di dalam batin manusia. Maka su'aluka khata. Kasih tahu kepada psikolog gitu. Pertanyaan Anda psikolog salah gitu. Karena hati yang dimaksud dalam kajian ini bukan pertanyaan fisik. Ya, ini non fisik, dia aspek batinnya. Dia berkait dengan otak, karena otak tempat menyimpan memori. Dia berkait dengan jantung. Maka kalau orang jatuh cinta, jantungnya berdebar. Benar? Benar? Berita kalau lagi jatuh cinta? Ternyata binti awalnya binti. Kalau lagi gelisah, jantungnya berdebar, kepalanya panas, lututnya bergetar, semuanya. Apakah ada otak, ada hati di lutut? Enggak. Orang kalau lagi grogi, bentar-bentar pengen ke belakang mau buang air kecil. Apakah hati dibuang tempat buang air kecil? Kan enggak juga. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang Barat yang mereka sudah lama tenggelam dalam bab tabi'iyah, bab materialisme, bab madiyah, falsafah madiyah, filsafat materialisme, filsafat meter, alam zahir. Sedangkan kita, ini hiburan buat saya dan kita semua. Meskipun Indonesia tidak dapat mengejar Jepang dan mengejar Korea Selatan, kita udah ketinggalan, udah kalah kuda-kuda di awal, apalagi Amerika, apalagi China, apalagi negeri-negeri yang lain. Kita sudah telat. Ya? Terus apa? Kita Allah majukan dalam bab kerohanian. Ya? Yaman masih maju rohaninya. Maka walaupun negerinya konflik, handphone susah, sinyal susah, orang-orang ke sana. Tapi orang lupa, di sini kemajuan rohani itu juga lebih unik dan lebih luas. Mulai dari ujung Aceh sana sampai Lombok, sampai ke Papua sana. Itu negeri ini menyimpan orang-orang yang batinnya lebih maju dari negeri manapun. Alhamdulillah. Maka saya berjumpa guru-guru saya orang Banjar yang lama di Mekah. Apa katanya? Bertahun-tahun lamanya di Mekah, wali-wali kutub dan ghaus itu orang berdarah Jawi, darah Nusantara. Ya saya nggak boleh cerita lah siapa orangnya. Di Mekah, di Madinah, bolak-balik. Ya. Nggak tahu sekarang apa pindah ke Jawi dia. Ya. Apa Allah pilihkan orang di Jawi ini langsung, atau mereka yang orang Jawi yang ada tinggal di Mekah? Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitu Bang Superman ya. Ya, tadi Derita binti Awaldin. Iya, biasa. Anak muda itu galau itu wajib. Kalau kalian nggak galau, saya curiga tua sebelum masanya. Emang saya nggak pernah ngalamin itu? Kita ngalamin berkali-kali. Bertahun-tahun saya mengalami kesan itu. Karena sudah belajar tauhid, udah kebakar wirid kita. Udah zikir 70.000, zikir ini lagi 20.000, zikir ini lagi 11.000 kali 7. Tetap saya. Ternyata penyembuh anak muda itu bukan disuruh wiridan. Penyembuh anak muda itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kasih dia ilmu. Orang kalau dikasih ilmu, maka yang berat jadi mudah. Kalau orang tahu rahasia sholat witir, nggak ada yang mau ninggalin sholat witir. Kalau orang sudah tahu rahasia pergi umroh, maka berapa juta pun dia bayarnya nggak? Benar. Orang kalau sudah kenal Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar, maka semua hartanya diserahkan untuk Rasulullah SAW. Kita kan nggak sanggup seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nggak sanggup, nggak cukup lagi uangnya. Maka dia bilang, ya Rasulullah, apa lagi yang membuat engkau senang? Ini putriku. Nikah. Sayyidina Umar nggak mau, anaknya ada janda satu Hafsah, dikasih kepada Rasulullah. Jadi itu Rasulullah bukan Rasulullah dilanatan, Rasulullah itu ditawarkan. Dan Rasulullah termasuk orang yang paling sedikit istrinya di zaman itu. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aqramuna
orang yang paling mulia di umat ini aksaruhum azwaja, yang paling banyak zuatnya. Tapi Rasulullah cuma segitu istrinya, sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan begitu ya, jangan bahas itu. Jadi apa obat kalau perempuan? Laki-laki sama, perempuan laki-laki itu jenis kelamin badan, kalbu nggak ada kelaminnya. Ruh kita nggak ada kelaminnya nggak ada. Cuma Allah ini kasih tanda, ini ruh Allah tiupkan kepada laki, ini ruh Allah tiupkan kepada perempuan. Tanda itu hanya Allah yang tahu. Ya, ada dikasih Allah tanda. Maka nggak ada namanya roh ketukar tubuh. Kan ada ngomong begitu, aku adalah perempuan tubuh laki-laki. Enggak begitu. Belajarlah ma'rifatullah. Terus kenapa sesama jenis bisa suka? Itu bukan ruhnya tidak laki tidak perempuan, tubuhmu laki perempuan. Berarti ada faktor X tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang merubah kecenderungan batin seseorang itu waswas dari syaitan bernama Khannas. Khannas ini bisa berwujud jin, masuk ke korin, bisa berwujud teman komunitas. Maka berkomunitaslah orang-orang yang baik, bukan orang-orang suci, orang baik. Apa beda orang suci dan baik? Suci itu malaikat, nggak ada dosa. Kalau orang baik, dia mungkin tidak suci. Ini bukan saya orang suci, orang baik. Tanda orang baik ngaji. Suci nggak? Saya pun nggak suci. Saya menjamin wallahi Ar-Razi tidak suci. Baru bangun tidur sampai sekarang sudah banyak dosa saya. Tapi kita ingin jadi orang baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya. Karena satu kebaikan dapat menghapus keburukan. Semoga noda-noda hitam kita dihapus oleh Allah dengan kemarifatan. Jadi apa obat galau anak muda? Untuk semua, tidak hanya derita, semuanya. Mulailah diskusi marifatullah. Jangan nunggu tua. Saya belajar marifat dimulai umur 11 tahun sampai sekarang nggak puas-puas. Itulah makna wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha. Jika engkau mencoba mengukur, menghitung, mengkaji terus nikmat Allah, dan nikmat tertinggi nikmat bermarifat. Nikmat apa? Nikmatnya bukan main. Indahnya hidup bersama Allah, itu dia orang bermarifat. Nikmat orang itu bahagia terus. Maka afrahun nasu as'aduhum a'rafuhum billah, orang paling bahagia, paling senang itu orang yang kenal kepada Allah SWT. Dan kenal kepada Allah dimulai dari kenal namanya, kenal kekasihnya, kenal orang-orangnya, kenal keluarganya. Nggak langsung melamar-lamar aja ya. Ya, kenal dulu maka Allah. Rasulullah SAW mengatakannya, ahlul Quran itu ahlullah wa khawasatuh. Ahli Quran itu keluarga Allah dan keluarga spesialnya Allah. Al-Quran ini dua. Quran itu ada yang tersurat, tapi Quran sejati tersirat di dalam qalbi Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi, Quran itu sudah dicetakkan juga. Maka kalau disebut Quran itu qalbi Nabi Muhammad SAW. Ya, kita punya qalbi, siapkan qalbinya menerima nur Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi keluarga Nabi, meskipun tidak berdarah sayyid, tidak berdarah syarif, tapi berdarah ahlul Quran, orang yang cinta kepada Quran, cinta kepada nur Quran, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang hadir ini itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Barangkali itu, semoga pertemuan ini dicatat Allah sebagai pertemuan cinta, pertemuan kasih sayang dalam namanya, dalam nama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf segala kurangnya. Semoga Allah menggenapi kekurangan kita, menutupi semua aurat kita, menutupi semua noda batin kita, dan menyampaikan cinta dalam hati ini kepada sang pemilik hati, yaitu Allah SWT. Allahumma rahmanirrahim, rahmanirrahim. Ya Allah, ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha dekat, wahai yang zatnya maha dekat, ampunkan kami ya Allah. Kami tidak merasakan kedatangan Engkau, kami tidak merasakan kehadiran Engkau, bukan karena Engkau jauh ya Allah, tapi karena hati kami bernoda ya Allah. Ighfir lana dzunubana, maka ampuni noda-noda batin kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua hijab-hijab yang menghalangi kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Nur, salli ala abdika nurika nabiyina Muhammad SAW. Ya Allah yang maha sumber cahaya, limpahkanlah cahaya Engkau kepada zat cahaya Sayyidina Muhammad SAW. Dan limpahkan Allah cahaya Sayyidina Muhammad kepada kalbu kami yang gelap karena noda itu, yang gelap karena lalai mengingat Engkau, karena lalai terhadap Engkau dengan cinta dunia, dengan pandang angan-angan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang menggerakkan hati kami
mohon gerakkan hati kami tambah dekat kepada Engkau. Ya Allah, jika Engkau mengubah isi hati kami, ubahlah isi hati kami dari kejahilan menjadi kealiman, dari emosi kemarahan menjadi penyabar, menjadi orang yang berakhlak keras, berhati keras menjadi berhati lembut. Ya Allah, jika Engkau melihat di hati kami ada kegelapan, mohon Engkau beri cahaya. Jika Engkau melihat ada kotoran, mohon dibersihkan. Ya Allah, jika Engkau melihat ada sekutu, ada syirik di hati kami, mohon malam ini, detik ini, ya Allah, hapus semua kesyirikan di kalbu kami. Tahir qulubana amman siwak. Ya Allah, bersihkan hati kami dari selain Engkau. Wamla qulubana ya Allah bihubbika wa hubbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, yang mana semuanya mudah di tangannya, penuhilah kalbu kami dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau, cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau. Allahumma ya Allah, akhiran ya Allah, nas'aluka husnul khitam. Nas'aluka husnul khitam. Ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu akhir hayat kami seperti apa, tapi kami berbaik sangka kepada Engkau ya Allah. Engkau akan memisahkan nyawa dengan badan kami dalam keadaan kami memandang menyaksikan la ilaha